Baik, saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Sabi FM. Seperti yang telah kami janjikan bahwa hari ini kembali kami hadirkan KBS Samara, konsultasi keluarga bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama sahabat wanita dan anak dengan Radio Sabi FM tentunya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema persiapan keluarga muslim menyambut bulan Ramadan. Nah, saudara Lun, untuk berbicara masalah ini sudah hadir di studio kami Ustadz Dr. Muhammad Isran Hadi LCMA. Beliau adalah Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Aceh dan juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Saya sapa terus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, doa-doa selalu kita panjatkan bahwa sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya, untuk bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia dengan kondisi apapun. Dan hari ini kita berbahas apa sih yang harus kita lakukan persiapannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ustaz silakan memberikan cerahan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Saudara Lun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa berada di bulan Sya'ban, dan ini sudah melewati pertengahan Sya'ban. Berarti sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita melakukan berbagai persiapan dalam rangka menyambut tamu yang agung ini yang bernama bulan Ramadan, agar ibadah yang akan kita lakukan insyaallah di bulan Ramadan yang akan datang ini dapat maksimal dan sesuai target yang kita inginkan dengan capaian yang baik. Saudara Lun yang berbahagia, ibarat sosok tamu yang agung, kedatangan bulan Ramadan ini disambut dengan perasaan gembira dan sukacita oleh umat Islam seluruh dunia. Karena tamu agung ini membawa keberkahan, membawa pengampunan, membawa berbagai keutamaan lainnya. Ini bonus-bonus dan oleh-oleh yang dibawa oleh tamu yang agung ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja umat Islam sangat bergembira dengan kedatangan tamu agung yang mulia ini yang bernama bulan Ramadan ini. Setelah sekian lamanya tamu agung ini berpisah, hampir setahun, lebih kurang hampir setahun adalah berpisah umat Islam dengan bulan Ramadan tahun. Maka kehadirannya ini sangat dielulukan, sangat ditunggu-tunggukan oleh umat Islam dengan penuh dan kerinduan. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini, ya, termasuk keluarga-keluarga muslim, ya. Persiapan bulan Ramadan ini sangat penting dan perlu kita lakukan sedini mungkin, ya. Sekarang ini kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini agar kita dapat memanfaatkan dan menyukseskan Ramadan yang akan datang ini dengan sebaik mungkin, dengan ibadah yang maksimal dan yang baik. Ya, baik, itu awal sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik hari ini. Semuanya akan tahu bahwa setiap tahun umat Islam yang menyadari akan hal ini tentu sudah melakukan prepare atau ya sesuatu yang ingin dilakukan dengan baik. Kan kita butuh apa saja sih Ustadz yang harus kita siapkan? Kalau kita lihat keluarga muslim, langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan? Kan tidak hanya fisik mungkin yang akan menjalani itu dengan berat, tetapi kan ada material, kemudian psikologis dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa sebenarnya yang akan kita wajib untuk kita ikuti sebagai muslim yang akan mempersiapkan ini, Ustaz? Ya, ada beberapa langkah persiapan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Dan ini juga setiap Ramadan kita bisa melakukan langkah persiapan ini agar ibadah kita lebih maksimal dan
sesuai dengan keinginan kita mencapai keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak puasa dan amal saleh pada dalam bulan Sya'ban ini. Ya, ini untuk menjadi pemanasan agar kita bisa beribadah dengan baik, jadi tidak terkejut badan kita. Jadi maka perlu pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan jiwa dan rohani kita dengan mengisi dengan ibadah-ibadah atau amal saleh. Nah, di antara amal saleh yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi menjelang ke bulan Sya'ban ini 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi dalam 1 bulan ini menjelang Ramadan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa, sebagaimana sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku belum pernah juga melihat Rasulullah SAW paling banyak berpuasa itu di pada bulan-bulan melainkan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu fi Sya'ban. Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'imun, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Artinya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam sebulan itu sebanyak bulan ini, bulan Sya'ban maksudnya. Maka sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia banyak lalai. Dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Dan pada bulan ini amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Rabbul Alamin, pada Tuhan pencipta semesta alam. Dan aku ingin agar amalanku itu diangkat kepada Allah atau dilaporkan kepada Allah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa disunatkan berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa hikmahnya adalah ini sebagai latihan. Jadi persiapan jiwa atau rohani dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Karena nanti pada bulan Ramadan kita umat Islam akan berpuasa sebulan penuh. Jadi setiap harinya. Tentu ini berat. Tapi karena dan juga akan melakukan ibadah yang lainnya seperti tarawih setiap malam, tahajud dan baca Al-Qur'an setiap harinya atau setiap malamnya. Maka karena itu perlu pemanasan dalam beribadah juga, sebagaimana halnya juga jika kita hendak melakukan suatu kegiatan fisik ataupun olahraga fisik yang berat ya, atau olahraga, maka tentu kita ada pemanasannya terlebih dahulu, jadi supaya badan kita tidak berat, tidak capek, atau tidak sampai sakit. Maka ini persiapan yang pertama adalah dalam menyambut Ramadan ini adalah persiapan ilmu, yaitu persiapan jiwa atau rohani, yaitu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban ini dan juga melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Baik, melaksanakan ini Ustaz ya, banyak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, amalan-amalan soleh. Jadi jangan sampai nanti kalau bulan puasa jangan sampai terkejut badannya Ustaz ya. Ya, jangan terkejut. Bahwa ini rutinitas gitu ya. Jadi ini ada Ustaz ya, bahwa dikatakan bahwa
apa yang pikiran kita ini kan apa yang kita pikirkan. Nah, ada satu Ustadz yang menjadi kita lihat contoh ya Ustadz. Misalnya orang-orang yang suka merokok misalnya, ya hari-hari biasa nggak bisa tahan, tapi di puasa kok bisa. Ini salah satu contoh gitu. Itu kalau kita tanya ada jawaban mereka yang mengatakan bahwa itu karena dilarang gitu. Jadi kenapa Ustadz, ada apa sebenarnya yang terjadi kalau kita lihat seperti itu? Ada apa terjadi? Apakah ini karena dia menguatkan diri, mengazamkan diri bahwa puasa dia harus bisa A, B, C, D, atau ada apa yang terjadi dengan dia? Ya, inilah maka suatu hal yang aneh gitu. Jadi fenomena yang terjadi bagi si perokok, bagi ahli hisab. Benar. Jadi ketika di bulan Ramadan mereka sanggup menahan dari ada rokok, tidak merokok selama berpuasa mereka, dalam puasa mereka ini. Jadi setiap harinya di bulan Ramadan sampai sebulan penuh mereka sanggup menahannya. Tapi di luar bulan Ramadan mereka justru tidak sanggup menahannya. Jadi mereka kembali merokok. Nah, ini adalah sebenarnya fenomena yang buruk, yang salah. Jadi sebenarnya ini kan tergantung kepada kemauan, azam, tekad yang kuat untuk dia berhenti merokok. Artinya ini sudah dia buktikan di bulan Ramadan. Kalau ada tekad yang kuat untuk berhenti merokok, maka insya Allah bisa. Jadi semuanya bisa dihentikan rokok itu. Buktinya di bulan Ramadan karena dia ada tekad kuat untuk berhenti sementara, walaupun sementara dalam sebulan itu dia sudah ada azam yang kuat, tekad yang kuat untuk menghentikan rokok. Sebab kalau dia merokok di bulan Ramadan pada saat berpuasa, tentunya itu membatalkan puasa. Makanya dia khawatir, takut puasanya itu tidak akan diterima kalau dia merokok di bulan Ramadan sedang dalam berpuasa atau di bulan sedang berpuasa. Maka dia berhenti merokok pada waktu dia berpuasa siang harinya, ya, meskipun kemudian pada malamnya ada yang merokok juga, ya, tapi itu sudah dilakukan suatu hal yang baik. Artinya itu perubahan dalam bulan Ramadan itu orang-orang yang merokok itu berubah menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi baik, yaitu tidak merokok lagi selama dalam keadaan berpuasa. Berarti ini menunjukkan mereka mampu melakukannya untuk berhenti rokok. Jadi salah selama ini ada yang mengatakan saya tidak sanggup berhenti, saya tidak mampu, dengan alasan-alasan yang pesimis, yang tidak optimis untuk menghentikan rokok. Jadi bukan faktor lain sebenarnya, bukan faktor eksternal yang utama kenapa mereka merokok, tapi dari diri sendiri, internal. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, kayak itu pepatah. Iya. Berarti itu semua tergantung pada dirinya sendiri ya Ustaz. Iya. Ya, baik. Ini ada 2 persiapan tadi ya, fisik ya, kita juga harus persiapkan, kemudian juga kita harus memperbanyak amalan-amalan gitu ya Ustaz. Nah, secara garis umum Ustaz, kan ada program-program Ramadan ini pasti akan sudah direncanakan gitu oleh orang-orang yang memang sudah mentaukidkan diri bahwa bulan Ramadan ini memang bulan-bulan yang spesial gitu ya. Apa yang kalau kita dari segi keluarga gitu Ustadz ya, ada sebagian keluarga yang mungkin dengan kesulitan yang cukup berat, persiapan-persiapan yang dilakukan tidak seperti yang diinginkan gitu Ustadz ya. Kemudian juga ada bagi keluarga-keluarga yang mapan mungkin atau yang biasa, itu bagi mereka biasa aja. Nah, persiapannya bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita lihat Ustadz ya, jangan sampai kita duluan berpuasa gitulah dengan situasi kayak gini ya. Kita lihat saudara-saudara kita juga yang lain gitu ya. Ada yang duluan berpuasa sebelum puasa datang gitu, dengan kondisi ekonomi kita yang seperti ini. Nah, menurut Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim bahwa puasa ini betul-betul harus kita nikmati, yang luar biasa, nanti Allah memberikan pahala kepada kita. Ya. Tadi yang kedua tadi sudah saya sampaikan, ya, pertama adalah kita harus mempersiapkan jiwa dan fisik kita tadi, ya, dengan amalan-amalan saleh, sehingga kita dengan sudah siap secara jiwa kita dan atau rohani kita, ya, serta fisik kita, maka kita akan menikmati puasa itu dengan baik. Ya, kita mengerjakannya dengan baik, bahkan menikmati puasa ibadah itu bukan suatu hal yang memberatkan. Ya, tentu juga yang termasuk persiapan jiwa itu iman kita tadi, iman kita bahwa ini adalah puasa yang wajib, yang saya harus wajib melakukannya. Nah, ini juga dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memudahkannya, maka ini adalah kewajiban dan ini adalah sarana masuk kita surga, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya. Saya ingin mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan lainnya bulan Ramadan, maka saya semangat berpuasa
Maka ini justru menjadi nikmat, puasa itu dinikmati karena justru kita semangat terus ya, karena kita ingin mengejar ke surga Allah, keridhaan Allah, surga, dapat balasan surga, gitu ya, dapat ridha Allah berarti dapat pahala surga dan keutamaan dalam berpuasa. Ya itu sehingga bisa dinikmati kalau sudah demikian. Jadi apapun dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi terjepit, dan kondisi maksudnya kita kaya, miskin, ya puasa tetap wajib. Jadi tidak ada alasan. Jadi puasa kita dalam keadaan ekonomi kita saat ini morat-marit, ya, harga bahan sembako, harga sembako mahal dan sebagainya, ya puasa tetap jalan. Jadi tidak ada pengaruh kewajiban berpuasa ini boleh ditinggalkan, tidak. Jadi tetap bagi orang yang kaya wajib puasa, bagi orang miskin tetap berpuasa. Ya, baik, saudara dimanapun Anda berada, baru 2 langkah yang kita lihat disampaikan oleh Dr. Yusran Hadi, dan nanti insya Allah banyak lagi apa sih yang akan dilakukan lagi, persiapan-persiapan apa yang pantas dilakukan oleh keluarga muslim atau harus dilakukan oleh keluarga muslim supaya nanti begitu datang bulan Ramadan, kalau kita sudah melakukan persiapan dari sekarang, kita akan menanti dengan begitu bahagia nanti, dan tentu saja ridho Allah akan kita dapatkan. Nanti kita akan tanyakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini. Kalau Anda ingin bertanya, silakan ke 0811 68 90 20 atau juga WA di nomor tersebut. Dan juga di kesempatan hari ini kita masih berbicara bersama narasumber kita, yang hari ini kita berbicara persiapan tentang menyambut Ramadan untuk keluarga muslim bersama Dr. M. Yusran Hadi, LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah di UIN Araniri. Ustadz, kita kembali, tadi ada 2 yang sudah Ustadz sampaikan ya. Mungkin ada lain lagi Ustadz yang mau disampaikan tentang bagaimana persiapan yang harus dilakukan. Ya, tadi yang pertama ya. Tadi persiapan persiapan jiwa atau rohani tadi. Yang kedua adalah persiapan ilmu, yaitu dengan mempelajari fiqh syam, fikih puasa. Jadi seseorang muslim itu wajib mempelajari fikih ibadah sehari-hari, termasuk juga ibadah puasa. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui cara berpuasa yang benar, yaitu yang sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah SAW, agar ibadah kita itu diterima. Karena dengan ilmu ini atau dengan sunnah ini, maka suatu ibadah itu dapat dilakukan dengan yang cara yang benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah yang dilakukan tanpa petunjuk atau sunnah Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka seseorang itu wajib beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak berasal daripada petunjuk agama, yaitu tidak berdasarkan Al-Quran atau sunnah, maka amalan itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan hadis, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal daripada petunjuk kami, yaitu petunjuk Rasulullah, sunnah Rasul, berarti maka amalannya itu ditolak. Ada riwayat Muslim. Maka persiapan ilmu ini wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam ibadah, khususnya termasuk juga ibadah puasa yang akan kita jalani ini. Sebab dengan kita mempelajari ilmu fikih puasa atau fikih syam ini, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berpuasa yang benar, yaitu tahu rukunnya, ya, tahu kemudian adab-adabnya, ada adab berpuasa atau sunat-sunat berpuasa, dan tahu juga hal-hal yang membatalkan puasa sehingga kita pun tidak melakukannya, dan sebagainya. Ada hal-hal yang dimakruhkan berpuasa juga kita tidak melakukannya, maka dan sebagainya, sehingga kita pun tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa sehingga batal puasa kita. Tentu kita ingin
puasa kita diterima, dan itu harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, itu berarti fikih puasa kita harus tahu ya, karena Allah Rasulullah mengatakan kalau melakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya mungkin tidak dihitung ya, maka amalan ditolak gitu amalan ya, ditolak ya. Nah selanjutnya Ustaz, kalau setelah kita fikih udah kita pelajari juga, persiapan sudah kita lakukan, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kemudian persiapan lainnya adalah kita memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita, umat Islam, kepada keluarga kita ya, anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita semuanya, bahkan juga kepada umat Islam semuanya ya, kabar gembira kedatangan bulan Ramadan ini. Jadi kita menjelaskan kemudian kepada mereka semua ini tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa. Nah, tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada keluarga kita dan kepada umat Islam untuk semangat berpuasa. Apalagi ini puasa Ramadan. Puasa wajib. Tentu lebih besar pahalanya dibandingkan puasa sunat. Dan juga puasa Ramadan adalah puasa satu rukun Islam. Maka ini yang kita harus semangat untuk melakukan puasa Ramadan, dan jangan sampai ketinggalan sehari pun, kecuali dalam keadaan uzur sakit ataupun uzur berperjalanan, dan ataupun karena memang sudah tua, sudah lanjut usia, tidak sanggup untuk berpuasa, maka tentu ini mereka akan menggantikan dengan fidyah yang tidak mampu berpuasa. Adapun kemudian karena uzurnya sakit, ya sakit berat, misalnya tidak sanggup berpuasa, ataupun karena musafir, tentu nanti boleh dia tidak berpuasa, tapi pada saat bulan Ramadan, tapi dia akan menggantikan pada hari-hari lainnya. Berarti setelah kita tahu fikihnya, persiapannya, kemudian tahu aturannya, nah kita juga akan melakukan langkah berikutnya adalah bagaimana kita kalau meninggalkan puasa mau apa gitu ya, dan sebagainya. Nah Ustadz, kalau kita lihat menurut Ustadz gitu ya, kita kan puasa ini adalah untuk Tuhan gitu, hanya kita dan Tuhan yang tahu ya, Allah ya yang tahu. Orang lain kan bisa aja kita tipu ya Ustadz, misalnya kan pura-pura berpuasa atau pura-pura lemes gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fikih Ustadz, apa yang menyebabkan orang melakukan itu gitu? Mesti gini, orang yang nggak berpuasa ini kan kadang-kadang dengan berbagai alasan kerja berat lah, alasan nggak sanggup lah mencari nafkah dan sebagainya. Nah, atau orang yang puasa tapi malu dibilang oleh orang tak berpuasa, tetapi dia akhirnya menipu. Nah, kenapa Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku, Ustaz? Ya, inilah berpuasa ini tentu berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah puasa ini kan tidak nampak. Jadi seseorang berpuasa itu kita tidak tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Tapi kalau melakukan ibadah yang lainnya seperti ibadah salat, ketika dia lakukan salat nampak dia salat. Nampak kemudian ketika dia memberikan sedekah nampak. Ketika dia ingin umrah, haji nampak. Ya. Nah, ketika dia baca Quran nampak. Tapi ketika orang berpuasa tidak nampak. Maka disinilah keikhlasan ibadah puasa itu lebih terjaga keikhlasannya dibandingkan dengan ibadah yang lainnya yang banyak godaannya. Jadi ibadah puasa ini lebih terjaga keikhlasannya dibandingkan dengan ibadah yang lainnya yang nampak oleh manusia semuanya, sehingga godaannya lebih besar dibandingkan puasa. Oleh karena itu, karena keikhlasan yang besar ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan berpuasa. Keutamaan orang yang berpuasa itu besar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa ana ajzi fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan seterusnya hadisnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ciri hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku
membalasnya sendiri. Aku membalasnya. Ya, aku langsung membalasnya. Ya, Allah SWT yang membalasnya. Berarti ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasai. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya amalan manusia itu untuk dirinya. Ya, untuk dirinya, untuk kemaslahatannya, untuk keperluan diri dia. Nah, namun untuk kecuali puasa itu untukku. Jadi itu untukku yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ini spesial berarti puasa, hanya puasa, dan aku langsung membalasnya. Dan aku sendiri yang membalasnya. Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan bahwa apa hikmahnya, kenapa bisa demikian? Ya, tadi seperti yang saya katakan, karena keikhlasan orang berpuasa itu. Karena orang berpuasa itu tidak mungkin berpuasa kalau tidak ikhlas. Sebab dia kan nggak ada menampakkan diri. Orang berpuasa tidak nampak. Ya, kadang-kadang orang tidak makan dan tidak minum, bisa jadi dia karena tidak ada punya uang. Bisa jadi dia tidak punya uang. Atau dia memang lagi tidak sanggup makan atau tidak makan, tapi dia tidak berpuasa. Tapi bisa jadi juga kemungkinan dia berpuasa. Jadi hal ini tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya diri pelakunya, yaitu orang yang berpuasa sendiri dan orang yang dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya berdua aja. Kita sendiri yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak tahu apakah kita ada berpuasa atau tidak. Jadi kalau kita berpuasa tentu dapat pahala. Kalau kita tidak berpuasa ya kalau memang ibadah sunnah ya nggak masalah. Tapi kalau ibadah wajib seperti puasa Ramadan ini berdosa. Nah, jadi tidak ada orang yang bisa mengetahui ibadah kita ini puasanya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah puasa ini ibadah yang agung. Ya, baik. Berarti karena keagungannya itulah, karena itu untuk Allah, makanya puasa ini menjadi istimewa ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya, maka kita akan berdosa dan kita tidak melengkapkan rukun Islam kita ya Ustaz ya. Kan rukun itu salah satu rukun ya, sesuatu yang wajib ya bagi kita ya. Nah, Ustaz, kalau kita kembali lagi ke dalam langkah berikutnya mungkin di akhir apa gitu Ustaz ya, bahwa memang betul-betul kita kan ujung-ujungnya nanti kan menerai ketakwaan gitu. Nah, sebelum sampai ke situ kita kan sudah melalui langkah-langkah ini. Apalagi ya Ustadz yang harus kita lakukan? Nah, Ustadz akan menjawab ini ya nanti setelah kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara lalu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami dan masih bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, kita ada 3 lagi ya Ustadz, silakan Ustadz. Baik, persiapan yang keempat adalah persiapan fisik atau jasmani kita. Nah, ini yaitu menjaga kesehatan dan stamina fisik kita, stamina badan kita ini ya. Jadi persiapan fisik ini perlu sekali kita lakukan agar badan kita tetap sehat dan kuat. Jadi sampai memasuki bulan Ramadan dan di saat di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan tetap sehat dan segar, bugar dan kuat. Jadi perlu sekali karena untuk beribadah itu yang modal utamanya itu adalah kesehatan. Jadi kalau orang yang sehat itu tentu dapat beribadah dengan baik, dengan semangat. Tapi orang yang tidak sehat ya, lemah ya, nah, fisiknya, maka ibadahnya dia tidak bisa beribadah, tidak bisa berpuasa atau melakukan ibadah yang lain ya, ataupun lemah, sakit, nggak semangat untuk beribadah. Jadi ibadahnya tentu terganggu dengan kondisinya ini dan tentu tidak semangat. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa syughlika qabla wa firagaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Rawahu Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu,
masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya, hadis riwayat Al-Hakim. Nah, di sini Rasulullah jelaskan bahwa pergunakanlah kesempatan yang 5 ini. Diantaranya Rasulullah menyebutkan adalah masa kita sehat sebelum kita sakit. Nah, jadi maka kita harus persiapkan persiapan fisik, kesehatan kita ini, stamina badan kita biar kuat untuk beribadah, khususnya berpuasa ini dan ibadah lainnya pada bulan Ramadan, saat tarawihnya, kemudian baca Quran, kemudian zikirnya dan sebagainya, ibadah dalam tahajudnya, witirnya. Tentu ini kan butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh kesehatan. Maka ini modal dalam melakukan ibadah ini semuanya adalah modal utamanya adalah kesehatan. Sebab kalau kesehatan sudah tidak ada, sakit kita, maka tidak bisa kita lakukan semuanya ibadah-ibadah ini. Dan kita tidak bisa memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan keberkahannya, pengampunannya, kemudian maghfirahnya, rahmatnya, kemudian dan itqun minan nar, dia dijauhkan dari api neraka, dan berbagai keutamaan lain banyak yang kita lewatkan akhirnya gara-gara kita sakit selama di bulan Ramadan. Kemudian jadi terlewatkan waktu-waktu yang utama ini, apalagi 10 malam yang terakhir, ya. Itu yang Rasulullah SAW malah mengencangkan ibadahnya, makin memaksimalkan ibadahnya 10 malam terakhir, karena itu adalah malam-malam yang sangat utama dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti lebih dikuatkan lagi, dimaksimalkan lagi ibadah. Tentu dengan kelebihan keutamaan pada malam terakhir ini kita mencari dengan melakukan iktikaf, yaitu ibadah yang maksimal ya di masjid, ya, ibadah yang maksimal di masjid, dengan tujuannya untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang keutamaannya ini lebih baik, satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar. Ya. Nah, jadi maka berdasarkan hadis ini, maka menjelang kedatangan bulan Ramadan ini, kesehatan kita dan stamina fisik kita mesti diperhatikan dan dijaga. Makan harus teratur, pola makan yang sehat harus dijaga. Selain itu juga istirahat juga harus cukup. Nah, ini persiapan fisik atau jasmani. Dan yang terakhir Ustaz pasti adalah persiapan keuangan. Ya, sebelum keuangan dulu, yang kelima, membersihkan rumah dan lingkungan. Jadi perlu juga kita membersihkan rumah dan lingkungan kita dalam menyambut Ramadan, karena kita diperintahkan dalam Islam untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dan ini terbukti dengan perintah dalam Islam, perintah taharah, bersuci atau bersih, baik badan kita ataupun tempat ibadah kita. Bahkan menjadi wajib ketika kita melakukan ibadah sholat atau ibadah yang semisalnya. Maka untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, yang bersih ini, maka kita perlu menjaga kebersihan di rumah dan di sekitar lingkungan kita ini, ya. Ya, jadi kita bersihkan supaya kalau lingkungan kita bersih, terutama rumah kita dan lingkungan kita, masjid bersih, munasah bersih, yang di mana tempat beribadah nanti setiap malamnya salat 5 waktu dan ditambah lagi malamnya dengan salat tarawih setiap malam. Jadi orang ketika bersih, nyaman, ibadahnya itu menjadi nyaman, menjadi kemudian semangat, kemudian menjadi termotivasi. Jadi mereka senang pergi ke masjid untuk meramaikan masjid, melakukan ibadah di munasah, dan di rumahnya juga ketika dia salat sunat di rumahnya, tahajud dan sebagainya. Tapi kalau lingkungannya masjid kotor, ya masjidnya kotor, munasahnya kotor, nggak semangat orang pergi salat tarawih di masjid, nggak semangat pergi salat 5 waktu di masjid. Jadi di rumah juga gitu. Nah, jadi semua harus seimbang ya, Ustaz ya. Ya, harus bersih, berarti maka perlu persiapan kebersihan ini bagi setiap keluarga muslim ya, dan umat Islam semuanya. Nah, jadi apalagi kemudian dalam ibadah itu perlu kekhusyukan. Jadi kalau orang yang kalau rumah kita bersih, masjid kita bersih, munasah kita bersih, kita salat di masjid jadi khusyuk, kita salat di munasah jadi khusyuk, atau salat sunat di rumah juga khusyuk. Salat sunat di rumah sudah khusyuk juga kita. Nah, jadi ini perlu juga, karena khusyuk itu adalah kewajiban dalam salat. Dan keberuntungan orang yang, dan
keutamaan orang khusyuk itu Allah SWT mengatakan orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Ya. Dan yang terakhir Ustadz, semua perjuangan atau semua yang kita lakukan itu biasanya kan tidak akan terrealisasi apabila kita tidak cukup punya finansial gitu ya. Atau tadi finansial itu kan tergantung Ustadz ya. Kadang cukup bagi seseorang, belum orang lain belum gitu. Tapi kan itu relatif sekali. Nah bagaimana ini Ustadz? Ya, persiapan yang keenam adalah persiapan finansial atau keuangan. Yaitu kita mempersiapkan uang ya untuk kebutuhan kita selama bulan Ramadan. Untuk berbuka puasa tentu kita membeli makanan dan minuman menu berbuka ya yang sehat ya. Jadi ini butuh uang, butuh finansial. Maka kita tabung mulai sekarang. Jadi siapkan sekarang terus untuk sebulan ke depan bulan Ramadan ini. Nah, kita juga perlu bukan hanya buka puasa. Kita di bulan Ramadan bukan hanya kebutuhan kita beli makanan dan minuman saja. Tentu ini lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Karena kalau bulan Ramadan itu ketika berbuka puasa orang semangat ya. Karena saking gembiranya berpuasa beli es cendol, es teler, es ini. Jadi nanti lagi sayurnya juga ada macam-macam lah. Nah, kue tambah kue lagi. Jadi pengeluarannya lebih banyak dibandingkan pengeluaran pada hari-harinya. Nah, sahur juga butuh biaya untuk beli makanan sahur, menu sahur. Kemudian bersedekah juga butuh biaya. Butuh uang juga. Bersedekah butuh uang, zakat juga nanti butuh di Ramadan butuh uang. Maka persiapan finansial atau keuangan ini sangat perlu dilakukan. Dan Rasulullah SAW paling dermawan pada bulan Ramadan. Maka sedekah terus. Ya, dan lebih dermawan lagi ketimbang bulan-bulan lain ya. Gitu. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan sikap kedermawanannya itu semakin bertambah pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Dan biasanya Jibril mendatanginya setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Sungguh Rasulullah sangat dermawan, paling dermawan, melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah seorang dermawan, namun paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Maka beliau memberikan sedekah, ya, dermawan ya, memberi sedekah. Maka tentu kita siapkan, maka ini perlu uang, ya, finansial untuk kita bisa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini. Ya. Baik, Ustaz, waktu kita sudah selesai ini Ustaz ya. Terima kasih banyak sudah hadir, dan mungkin satu kata Ustaz untuk kesimpulan, apakah kita bersama-sama berdoa ya Ustaz kembali ya, supaya belum tentu kan Ustaz kita sampai ke bulan Ramadan, ya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita gitu. Silakan Ustaz satu kata. Ya, kita bersyukur. Mari kita bersyukur pada Allah SWT dan dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Dan mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, gembira, dan rasa syukur. Dan kita berdoa pada Allah SWT dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat yang insya Allah ini hari ini tanggal tanggal 3 Maret. Insya Allah Ramadan tahun ini tanggal 12 ya, tanggal 12 Maret insya Allah ya. Jadi lebih kurang 9 hari lagi. Ya, gimana? Jadi ini persiapan telah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa maka ya. Dalam 9 hari ini, dan mudah-mudahan juga sebagian kita memang sudah melakukan persiapan ini dalam sebulan ini, dan minimal yang belum melakukannya masih ada waktu 9 hari ini ke depan ini, mulai hari ini ya sampai ke bulan Ramadan masuk tanggal 12 Maret. Ya, ini bisa dilakukan persiapan ini segera agar ibadahnya, agar dia lebih agar dia siap dalam beribadah di bulan Ramadan, sehat, kemudian kuat, kemudian dia bisa beribadah dengan baik, dengan sesungguh dan semangat. Dan kita bermohon pada Allah SWT agar kita
dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Amin. Dan semoga agar kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan baik. ibadah yang baik, dengan ibadah yang maksimal, dan mudah-mudahan kita memperoleh keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, baik. Ya, terima kasih Ustadz dan saudara, demikianlah KBS Samara kita edisi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di topik yang berbeda. Kerjasama Radio Serambi FM dengan sahabat wanita dan anak, acara ini terselenggara. Saya Indah masih terus bersama Anda.